Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi wa ba'd. Eh, Adik-adik sekalian, alhamdulillah puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita mengikuti perkuliahan kita mata kuliah ekonomi zakat dan wakaf ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya kira dalam merupakan pertemuan terakhir ya dari materi ekonomi zakat dan wakaf. Tetapi sebenarnya ini hanya materinya terkait dengan zakat uang wakaf sudah selesai, tetapi tentu pertemuan kita belum selesai karena insya Allah kita akan tuntaskan 14 pertemuan, tetapi selebihnya itu kita akan mereview materi-materi sebelumnya yang telah ada. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang core wakaf prinsipal ya. Jadi wakaf core prinsipal ini saya akan share layar. Nah, terkait dengan materi kita ya. Nah, hari ini itu kita akan membahas tentang wakaf core principles atau disingkat dengan WCP ya. Nah, saya kira sama dengan zakat core principles yang telah kemarin kita bahas juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah merupakan inisiatif bersama antara 3 lembaga ya, yaitu Badan Wakaf Indonesia, Bank Indonesia, dan International Research of Training Institute Islamic Development Bank ya. Nah, wakaf core principles ini diluncurkan oleh Menteri Keuangan, nah Gubernur Bank Indonesia serta Wakil Presiden Islamic Development Bank ya. Nah, pada tanggal 14 Oktober 2018 ya. Jadi masih baru sebenarnya, baru sekitar 3-4 tahun yang lalu ya. Jadi wakaf core principle bertujuan untuk memberikan deskripsi ringkas tentang posisi dan peran manajemen dan sistem pengawasan wakaf dalam program pengembangan ekonomi serta memberikan satu metodologi yang memuat prinsip-prinsip inti dari manajemen dan sistem pengawasan wakaf. Ya, jadi intinya sebenarnya ini adalah sama dengan zakat kemarin. Bagaimana profesionalitas dalam manajemen pengelolaan wakaf ini. Jadi itu tujuan utama dari wakaf core principle, sehingga kita berada pada jalur atau track yang benar dalam mengelola itu. Nah, pada dasarnya prinsip-prinsip ini dimunculkan agar kepercayaan masyarakat pada lembaga wakaf terus meningkat ya. Nah, ini tujuannya kan bagaimana manajemen pengelolaan yang baik, bagaimana manajemen pengelolaan yang profesional. Nah, itu bisa membangkitkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat. Nah, kenapa? Kalau kesadaran dan kepercayaan masyarakat muncul, tentu ini akan memberikan dorongan kepada pengembangan wakaf. Ya, karena yang berwakaf kan masyarakat dan yang menikmati pengembangan ekonominya juga adalah masyarakat. Nah, karena berkembangnya wakaf dalam sebuah negara berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga wakaf tersebut. Nah, ini penting sekali untuk menjaga kepercayaan masyarakat seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa memang masyarakat itu sebagai kunci karena yang berwakaf adalah masyarakat, sehingga memang disinilah fungsinya sebagai pengelola atau nazir wakaf itu melakukan pengelolaan dengan baik. Nah, selain itu sistem wakaf juga didukung dengan teknologi informasi serta program-program lain agar wakaf terus berkembang
dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi pemerintah. Ya, jadi diharapkan nanti bagaimana wakaf ini memberikan kontribusi yang signifikan, kontribusi yang berarti terhadap pertumbuhan ekonomi pemerintah. Ya, harapan dibentuknya prinsip-prinsip pokok atau core principle wakaf ini adalah juga untuk meneguhkan kedudukan atau memberikan posisi yang jelas bagi sektor wakaf dalam struktur ekonomi sebuah negara. Ya, terutama dalam memberikan manfaat sosial ekonomi. Ya. Nah, kemudian ada 5 dimensi prinsip utama wakaf yang tertuang dalam wakaf core principles. Core principle adalah dasar kelembagaan. Jadi 5 dimensinya itu, yang pertama adalah dasar kelembagaan, kemudian tata kelola wakaf yang baik, ya, kemudian pengawasan wakaf, kemudian selanjutnya adalah manajemen risiko, kemudian selanjutnya adalah tata kelola syariah. Nah, inilah kelima dimensi yang tertuang dalam wakaf core principles, ya, mulai dari bagaimana dasar kelembagaannya, aspek hukumnya dan lain-lain sebagainya, kemudian tata kelolanya bagaimana yang baik, nah, kemudian sistem pengawasannya bagaimana, kemudian bagaimana dia memanage resiko-resiko yang kemungkinan akan timbul, dan tata kelola, nah, tentu saja adalah tata kelola syariah. Jadi karena sesuai wakaf ini memang harus senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, prinsip-prinsip pokok pengelolaan wakaf bertujuan untuk mengadaptasi, ya, kerangka prinsip-prinsip pokok untuk pengawasan perbankan yang efektif yang diakui secara internasional dan dikeluarkan oleh Komite Basel, ya, untuk pengawasan perbankan. Nah, ini sebenarnya wakaf core principles ini sebenarnya mengadaptasi, ya, apa yang sudah ada dari prinsip-prinsip pokok dalam pengawasan perbankan. Nah, yang diakui secara internasional, ya, yang disebut dengan Komite Basel itu, yang dimulai pada tahun berapa ya, termasuk 94, kemudian selanjutnya ada 25 prinsip pokok, kemudian bertambah 2012 menjadi 29 prinsip pokok, ya. Jadi inilah yang diakui secara internasional agar supaya pengelolaan perbankan itu benar-benar baik. Nah, itu kemudian diadaptasi oleh wakaf ini juga. Nah, nanti kita akan melihat apa saja prinsip-prinsip pokoknya, ya. PBB adalah standar minimum untuk peraturan dan pengawasan sistem perbankan yang baik dan penuh kehati-hatian. Yang itu tadi, yang Komite Basel, ya. Jadi itu sebenarnya untuk perbankan, tetapi tidak diadaptasi ke dalam wakaf, ya. Nah, PPB atau prinsip-prinsip pokok Basel itu singkatan, ya. Jadi bukan PBB, sorry. Jadi PPB itu adalah prinsip-prinsip pokok Basel, itu adalah standar minimum, ya, yang harus dipenuhi dalam untuk peraturan dan pengawasan sistem perbankan yang baik dan penuh kehati-hatian. Nah, prinsip-prinsip pokok Basel ini sudah diterapkan, ya, Basel, ya, jadi di ibu kota sebenarnya ini. Ya, Basel itu kan berada di Swiss, ya, kota di Swiss. Nah, PBB dapat mewakili model terbaik, oleh karena itu PPB, ya, prinsip-prinsip Basel dapat mewakili model terbaik untuk mengikuti praktek pengawasan bank, ya. Prinsip-prinsip pokok wakaf mengadopsi prinsip-prinsip pokok Basel, ya. Usulan prinsip-prinsip pengawasan wakaf terdiri atas 29 prinsip pokok, ya. Nah, sama dengan prinsip pokok Basel tadi, ya, prinsip-prinsip pokok Basel, ya, untuk pengawasan bank ini sama 29 prinsip, ya. Coba kita lihat. Nah, ini dia prinsip-prinsipnya. Ya, struktur wakaf atau core principles, ya. Nah, wewenang, tanggung jawab dan fungsi pengawasan yang masuk 5 dimensi tadi ini, ya. Jadi yang di sebelah kiri ini prinsip-prinsip pokok Basel atau PPB. Nah, di sampingnya ini adalah prinsip-prinsip pokok atau core principle of wakaf itu tadi. Ya, CPW, ya, core principle wakaf, ya.
Nah, yang diadaptasi, yang kiri itulah yang diadaptasi menjadi prinsip-prinsip pokok wakaf. Ya, jadi Basel ini intinya prinsip-prinsip pokok Basel itu kan sebenarnya ditujukan untuk lembaga keuangan atau perbankan. Ya. Nah, yang pertama PPB, prinsip-prinsip pokok Basel adalah tanggung jawab, tujuan dan wewenang itu harus jelas. Nah, sama di tapi dia yang kedua adalah kemandirian, akuntabilitas, penyediaan sumber daya dan perlindungan hukum bagi pengawas, serta kerjasama dan kolaborasi itu sampai PPB 3. Nah, itu diringkas di dalam prinsip-prinsip pokok wakaf menjadi satu, tanggung jawab, tujuan, wewenang, kemandirian, akuntabilitas dan kolaborasi. Ini harus menjadi prinsip di dalam pengelolaan wakaf. Jadi ada tanggung jawab, ada tujuan, ada wewenang, ada kemandirian, ada akuntabilitas dan ada kolaborasi. Nah, ini. Kemudian kalau di prinsip-prinsip wakaf, pokok wakaf itu kelas harta benda, ya. Sedangkan di pokok Basel itu tidak ada kelas harta benda, ya. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, kalau di prinsip-prinsip pokok wakaf ada kegiatan yang diizinkan. Nah, ini masuk di PPB 4, ya, kegiatan yang diizinkan. Ya, jadi kalau PPB 1, 2, 3 tadi itu dikumpul menjadi satu PPW, ya, prinsip-prinsip pokok wakaf 1. Kemudian selanjutnya PPB 4 itulah kegiatan yang diizinkan. Nah, itu diadaptasi juga di PPW 3. Ya, PPB 4 diadaptasi menjadi PPW 3, kegiatan yang diizinkan. Kemudian kriteria perizinan, ada kriteria perizinan juga di PPW. Ya, jadi PPB, PPW, ya. Nah, pengalihan kepemilikan yang signifikan, pengalihan pengelolaan wakaf. Ya, jadikan pengalihan pengelolaan wakaf. Kemudian 7, pengalihan kepemilikan signifikan, pengalihan lembaga, pengambil alihan lembaga dan harta benda wakaf, yaitu beda sedikit, ya. Nah, kalau di bank itu kan pengalihan kepemilikan yang signifikan. Kalau di sini di PPW itu adalah pengambil alihan lembaga dan harta benda wakaf. Nah, PPB 8 pendekatan pengawasan menjadi PPW 7, pendekatan pengawasan wakaf, ya. Kemudian PPB 9, teknik dan alat pengawasan, itu teknik dan alat pengawasan wakaf. Nah, risiko negara dan transfer. Kemudian PPW 9, pelaporan pengawasan wakaf dia. Jadi bukan risiko negara, ya. Kalau perbankan kami memang risiko negara, nanti ada masuk di situ risiko negara. Kemudian pelaporan pengawasan wakaf. Kemudian PPB 11 itu karena wewenang pengawas untuk melakukan koreksi dan memberikan sanksi, yaitu sama. Ya, sama, ya. Kalau PP 12 pengawasan konsolidasi sama. PPB 13 hubungan antar negara, pengevaluasi dan negara yang dievaluasi itu sama, ya. Ya, sekarang selanjutnya ini yang ke-14 tata kelola perusahaan. Ya, jadi kalau ini PPB itu adalah perusahaan, kalau di wakaf itu adalah tata kelola yang baik untuk nazir, karena nazir yang mengelola, bukan perusahaan atau bukan perbankan, ya. Nah, kemudian 15 proses manajemen risiko, ya, tetap manajemen risiko, ya. Kecukupan modal, nah, itu berarti dia masuk dalam manajemen pengumpulan, ya, pengumpulan karena dia wakaf, ya, bagaimana pengumpulan wakafnya. Resiko peminjaman, resiko gagal bayar oleh peminjam. Ini kalau dilakukan investasi misalnya dalam bentuk memberikan pinjaman. Nah, itu ada resiko gagal bayar kalau peminjam, ya. PPB 8 harta benda bermasalah, penyisihan dan cadangan. Harta benda bermasalah, penyisihan dan cadangan sama, ya. Kemudian nomor 20 transaksi dengan pihak terkait, ya, sama, ya. Risiko negara dan transfer, risiko negara dan transfer juga 20, ya. Sama. Risiko pasar, nah ini ada 3 dia. Ada 2 kalau di PPW. Ada risiko pasar, ada risiko reputasi dan hilangnya harta benda wakaf, ya. Jadi ada 2. Kalau di PPW hanya 1. Nah, 23 risiko suku bunga dalam pembukuan bank. Nah, itu tentu tidak ada di PPW ini. Ya, risiko bagi hasil, ya, yang dia kalau ini suku bunga di perbankan, kemudian dia adalah bagi hasil berdasarkan pendapatan atau hasil bersih. Ya. Risiko likuiditas. Nah, kalau dia di perbankan ada likuiditas. Nah, kalau di PPW wakaf itu tidak ada. Yang ada hanya risiko pembayaran. Ya. Risiko operasional dan kepatuhan syariah. Jadi ada 2. Jadi bukan hanya operasional, tetapi
ada juga apa lagi namanya resiko kepatuhan syariah. Jadi ada yang tidak mengikuti prinsip-prinsip syariah. Nah, pengendalian dan audit internal sama, kepatuhan dan audit internal, ya, audit internal syariah, ya. Pelaporan keuangan dan audit eksternal itu pelaporan dan keuangan eksternal ya sama. Jadi masing-masing punya audit eksternal. Ya, itu yang diadaptasi ya. Pengungkapan dan transparansi sama. Penyalahgunaan jasa keuangan kalau yang samping untuk PPB Basel, kalau di PPW itu adalah penyalahgunaan jasa wakaf, jasa keuangan. Kalau di sini adalah jasa wakaf. Nah, saya kira itulah prinsip-prinsip pokok wakaf atau core principle of wakaf atau wakaf core principle, ya. Jadi mengadaptasi peraturan dan persyaratan kehati-hatian atau mengadaptasi prinsip-prinsip pokok core principle of Basel, ya. Jadi untuk dilakukan kehati-hatian dalam mengelola perbankan. Nah, itu sebagaimana core principles yang dibuat di Basel ya oleh komite Basel, itu diadaptasi oleh core principle itu supaya memang betul-betul pengelolaannya baik dan sehingga bisa memberikan efek kontribusi pengembangan ekonomi dalam suatu negara. Nah, wewenang tanggung jawab nazir maupun PPAIW dalam perwakafan harta benda tidak bergerak, benda bergerak berupa uang dan benda bergerak selain uang telah diatur dalam berbagai regulasi. Namun perlu ditindaklanjuti dengan fungsi pengawasan. Ya, tentu saja pengawasannya. Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh Kementerian Agama dan masyarakat. Nah, pengawasan terhadap perwakafan dikoordinasi oleh Menteri Agama, dalam hal ini Direktur Jenderal, dengan pemeriksaan langsung terhadap nazir atas pengelolaan harta benda wakaf. Nah, pengawasan terhadap pengelolaan wakaf meliputi fungsi harta benda wakaf, fungsi harta benda wakaf, administrasi pengelolaan harta benda wakaf. Jadi pertama meliputi pengawasannya itu meliputi fungsi harta bendanya, kemudian administrasi pengelolaannya, kemudian pengembangan harta benda wakaf itu. Nah, kemudian proses pengelolaan harta benda wakaf, pengelolaannya bagaimana prosesnya, kemudian hasil pengelolaan harta benda wakaf dan manfaat hasil pengelolaan harta benda wakaf. Nah, ini semua yang menjadi pengawasan ya. Jadi pengawasan perwakafan dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi, monitoring dan evaluasi atau yang dikenal dengan MONEV ya. Monitoring dan evaluasi, pemantauan dan evaluasi terhadap laporan nazir dan atau memeriksa laporan tertulis dari masyarakat. Laporan tertulis dari masyarakat disampaikan kepada kantor Kementerian Agama, kabupaten kota dan atau badan wakaf Indonesia. Nah, hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan masyarakat dilaporkan kepada Menteri dan Ketua BWI Badan Wakaf Indonesia Pusat. Ya. Hasil pengawasan yang menunjukkan bahwa nazir terbukti melakukan pelanggaran itu dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi saya kira itu materi kita pada hari ini terkait dengan wakaf core principle, prinsip-prinsip pokok wakaf yang mengadaptasi prinsip-prinsip pokok Basel ya. Yang dibuat oleh Komite Basel ya mulai pada tahun yang 1994 itu, kemudian 1994 bertambah yang 25, kemudian bertambah 2029 pokok pada 2012 ya. Nah, saya kira itu pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.